Siti Aisyah bertanya, apakah ada satu hari yang itu lebih berat daripada apa yang engkau alami dari perang Uhud? Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya. Rasulullah menyatakan bahwa yang lebih berat itu adalah apa yang beliau alami ketika berdakwah di tengah-tengah kaum Taif. Karena kaum Taif tidak menyambut dakwah beliau itu dengan baik, malah menyambut dakwahnya dengan lontaran batu, sehingga beliau terluka. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan perlakuan dari orang-orang kota Taif? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, pada saat beliau itu ada di wilayah yang sekarang disebut dengan Qarnul Manazil. Ya Rasul, Allah itu mengutus kepada engkau malaikat. Malaikat itu siap untuk mengangkat gunung itu ditimpakan kepada penduduk kota Taif. Dan memang kemudian malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu menawarkan, ya Rasul, bagaimana jika gunung ini saya angkat, saya timpakan kepada mereka yang telah menolak dakwah engkau, melempari engkau dengan batu? Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Rasulullah menolak. Rasulullah malah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku itu, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui, belum tahu bahwa saya adalah utusan engkau. Rasulullah SAW menyatakan, saya berharap bahwa nanti dari tulang sulbi mereka akan lahir orang-orang yang nantinya memeluk agama Islam. Jadi di sini juga kita melihat bagaimana Rasulullah SAW tidaklah berputus asa di dalam dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW merasa bahwa dakwah beliau kepada kaumnya di kota Mekah tidak mendapatkan jawaban yang baik, jadi tidak mendapatkan sambutan yang baik, beliau mencoba untuk berdakwah di luar kota Mekah. Beliau mengarahkan pandangan ke kota Taif. Kota Taif ini terletak sekitar 10 mil dari kota Mekah. Ini Pak Musta'in sudah sampai ke kota Taif ini. Pada tahun 10 kenabian di bulan Syawal, beliau bersama anak angkat beliau yaitu Zaid bin Haritha kemudian mencoba untuk berdakwah di kota Taif. Di sana beliau bertemu dengan pemuka dari kabilah Bani Thaqifah, putra-putra dari Amr bin Umair yang bernama Abdul Yalail, kemudian Mas'ud dan Habib. Ketika bertemu dengan mereka, Rasulullah SAW menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak agar mereka memeluk agama Islam,
memperjuangkan agama Islam di tengah-tengah kaumnya. Akan tetapi ternyata mereka tidak menyambut dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik juga. Di antara mereka ada yang menyatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau, maka Allah itu pasti merobek-robek tirai Ka'bah. Yang lain menyatakan, apa tidak ada yang lain selain engkau itu? Jadi mereka tidak mau untuk menyambut ajakan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, kalau kalian memang tidak mau menyambut dakwah saya, tolong rahasiakan keberadaan saya di sini. Beliau tinggal di kota Taif sekitar 10 hari. Di sana beliau mencoba untuk mengajak kabilah-kabilah yang ada untuk memeluk agama Islam. Jadi di sana beliau mencoba untuk menyampaikan dakwahnya. Akan tetapi ternyata penduduk kota Taif tidak menyambut dakwah beliau itu dengan baik. Bahkan mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau keluar dari kota Taif, mereka kemudian mengumpulkan kaumnya, jadi meneriaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berkumpul banyak orang, dan kemudian mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Jadi ajakan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah disambut dengan batu. Ini lebih parah lagi dari orang-orang Quraisy. Kalau orang-orang Quraisy tidak langsung menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu, tapi penduduk kota Taif menyambut beliau dengan sambutan yang sangat-sangat jelek, melempari beliau dengan batu sehingga sandal beliau itu penuh dengan darah. Zaid bin Haritha berusaha untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadikan dirinya sebagai perisai. Jadi ketika orang-orang melempar, Zaid kemudian menjadikan dirinya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi Zaid, biarlah saya yang dilempar, yang penting tidak mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun mengalami luka-luka karena melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalami luka di bagian kepalanya dan kemudian juga sekujur tubuhnya. Ini menggambarkan juga bagaimana kecintaan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Dirinya rela untuk menjadikan dirinya sebagai tameng, sebagai perisai. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat, biarlah saya yang menderita. Itulah kecintaan yang ditampilkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Haritha, yang juga merupakan anak angkat beliau. Sampai keluar, tiba di kebun dari Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, sekitar 3 mil dari kota Mekah. Di sana beliau kemudian duduk berlindung di bawah pohon anggur. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat yang menggambarkan bagaimana kesedihan beliau ketika dakwah yang sesungguhnya diharapkan bisa mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, akan tetapi malah disambut dengan sambutan yang sangat-sangat jelek, dilempari dengan batu. Beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya kepadamu lah aku mengadukan kelemahan diri saya, sedikitnya upaya saya dan hina dinanya saya di hadapan manusia. Ya Allah, Engkau adalah Rabb, Tuhan dari orang-orang yang tertindas.
Kalau bukan kepada engkau, pada siapa lagi aku mengadukan? Apakah saya akan mengadukan kepada orang-orang yang bermuka masam kepada saya, kepada orang-orang yang tidak mau untuk menyambut dakwah saya? Maka kemudian beliau katakan, jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarlah orang-orang tidak suka kepada dirinya, yang penting Allah Subhanahu wa taala tidaklah murka kepada beliau. Jadi kemudian beliau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyaksikan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utbah dan Syaibah yang merupakan pemilik kebun itu merasa kasihan juga. Mereka kemudian mengutus seorang budaknya yang bernama Addas. Addas ini beragama Kristen. Kemudian diutus, berikan setangkai anggur ini kepada orang yang berteduh itu. Maka kemudian Addas pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan setangkai anggur itu. Ketika hendak memakan anggur itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca basmalah, bismillah. Maka Addas kemudian berkata, apa yang kamu lakukan ini bukan kebiasaan yang ada di negeri ini. Siapa engkau? Maka kata Rasulullah, kamu ini dari mana? Apa agama kamu? Addas kemudian berkata, saya ini Nasrani. Saya berasal dari Ninawa. Oh, itu kan negerinya Yunus bin Matta. Ninawa itu merupakan negeri dari Nabi Yunus alaihissalam. Maka Addas kemudian terkejut juga. Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasulullah SAW kemudian menyatakan, dia adalah saudaraku, huwa akhi, dia juga seorang nabi sama dengan saya. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut, Addas pun sesungguhnya tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan informasi sembarangan, karena pengetahuan tentang Nabi Yunus itu adalah pengetahuan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Maka kemudian beliau merengkuh kepala Rasulullah SAW dan kemudian mencium Rasulullah SAW. Nah, melihat apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Addas ini, majikannya Utbah bin Rabi'ah merasa khawatir. Coba lihat budak kamu itu. Budak kamu kok sepertinya mau menentang kamu juga itu. Karena melihat bahwasanya Addas begitu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kembali kemudian mereka bertanya, apa yang telah kamu lakukan Addas? Kata Addas, wahai tuanku, sesungguhnya dia itu mengetahui informasi yang hanya diketahui oleh orang yang mempunyai kenabian. Karena memang informasi tentang Nabi Yunus itu tidak tersebar secara luas di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kemudian Nabi Muhammad SAW langsung mengetahui tentang Nabi Yunus, tentang dari mana Addas itu berasal yang merupakan daerah dari Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga beliau pun kemudian tahu, oh ini pasti bukan orang sembarangan. Nah, setelah itu Rasulullah SAW kemudian pulang menuju Mekah dengan perasaan getir, sedih karena kaum yang diharapkan bisa menyambut dakwahnya ternyata menyambut beliau dengan sebaliknya. Itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Makanya
Siti Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah engkau pernah menghadapi satu hari yang itu lebih berat daripada perang Uhud?" Pada perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan juga terluka itu. Bahkan Rasulullah itu jatuh ke lubang ketika pasukan dari kafir Quraisy bisa berbalik memenangi pertempuran. Siti Aisyah bertanya, apakah ada satu hari yang itu lebih berat daripada apa yang engkau alami dari perang Uhud? Maka Rasulullah SAW menyatakan ya. Rasulullah menyatakan bahwa yang lebih berat itu adalah apa yang beliau alami ketika berdakwah di tengah-tengah kaum Taif. Karena kaum Taif tidak menyambut dakwah beliau itu dengan baik, malah menyambut dakwahnya dengan lontaran batu, sehingga beliau terluka. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan perlakuan dari orang-orang kota Taif? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul," pada saat beliau itu ada di wilayah yang sekarang disebut dengan Qarnul Manazil, "Ya Rasul, Allah itu mengutus kepada engkau malaikat. Malaikat itu siap untuk mengangkat gunung itu ditimpakan kepada penduduk kota Taif." Dan memang kemudian malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu menawarkan, "Ya Rasul, bagaimana jika gunung ini saya angkat, saya timpakan kepada mereka yang telah menolak dakwah engkau, melempari engkau dengan batu?" Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Rasulullah menolak. Rasulullah malah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku itu karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui, belum tahu bahwa saya adalah utusan engkau. Rasulullah SAW menyatakan, saya berharap bahwa nanti dari tulang sulbi mereka akan lahir orang-orang yang nantinya memeluk agama Islam. Jadi di sini juga kita melihat bagaimana Rasulullah SAW tidaklah berputus asa di dalam dakwah, walaupun ayah-ayahnya itu tidak menerima dakwah beliau, akan tetapi beliau itu masih berharap. Ayahnya mungkin saja tidak memeluk agama Islam, menolak dakwah beliau, tapi Rasulullah SAW berharap mudah-mudahan di generasi berikutnya ada yang mau untuk memeluk agama Islam, memperjuangkan agama Islam. Dan inilah yang memang kemudian terjadi. Jadi memang ada di antara kaumnya, termasuk di kota Mekah sendiri, yang ayah-ayahnya tidak menyambut dakwah Rasulullah SAW, bahkan kemudian memerangi Rasulullah SAW, sangat memusuhi Rasulullah. Akan tetapi dari anak-anak mereka ada yang memeluk agama Islam, bahkan kemudian memperjuangkan agama Islam. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwasanya misalnya Al-Walid ibnu Al-Mughirah itu adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW, menentang ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ada ayat-ayat Al-Quran yang mengabadikan bagaimana sikap yang ditampilkan oleh Al-Walid ibnul Mughirah terhadap dakwah Rasulullah SAW, menyatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah sahir, tukang sihir. Alasannya karena memisahkan dua orang yang tadinya saling berkasihan, ayah dengan anak, istri dengan suami, majikan dengan budak, saudara dengan saudaranya. Sangat memusuhi Rasulullah SAW, menolak dakwah dari Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata nanti di antara anak-anaknya ada yang memeluk agama Islam. Misalnya Khalid bin Walid.
yang nantinya menjadi salah satu panglima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendapatkan julukan Saifullah, pedang Allah, di mana di dalam sejarah ketika pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Jadi ayahnya tidak beriman, akan tapi kemudian putranya beriman. Artinya Rasulullah SAW itu memang mengharapkan bahwa walaupun ayahnya tidak beriman, akan tapi kemudian anaknya beriman. Abu Jahal misalnya, di antara anak-anaknya ada yang masuk Islam, bahkan kemudian menjadi panglima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sekali lagi menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa, jadi tidak putus asa di dalam berdakwah. Hanya saja memang kalau kita lihat bahwa yang namanya dakwah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidaklah mulus itu. Bagaimana beliau mencoba untuk berdakwah ke kota Taif, harapannya adalah mendapatkan jawaban yang baik, akan tapi ternyata sebaliknya. Itulah dakwah, itulah usaha dari manusia. Manusia sekedar berusaha, akan tetapi yang namanya hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, semua itu adalah upaya ikhtiar saja. Hasil akhir itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang memiliki hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cintai. Bahkan yang paling dekat seperti halnya Abu Thalib, paman beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pasti manusia diperintahkan untuk berusaha, manusia kemudian juga diperintahkan untuk berdoa, hasil akhir kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya termasuk juga apa yang terjadi di sekitar kita, ya kita lakukan ikhtiar yang sifatnya manusiawi, mengajak manusia kepada hal-hal yang baik. Adapun mereka menyambut dengan baik atau tidak, itu adalah satu hal yang berada di luar kemampuan kita. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekali lagi ikhtiar dari manusia, semua kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Gus Baha, jangan kemudian kita seakan-akan menjadi yang orang yang mau mengubah sejarah itu. Kita hanyalah seorang hamba yang berikhtiar. Adapun ikhtiar itu kemudian mendapatkan hal yang baik, maka itu adalah satu hal yang kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tidak mendapatkan hal yang baik, maka kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti kita berharap bahwa perjuangan atau usaha yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perjuangan yang kita lakukan itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Manakala kita menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan itulah juga yang kemudian terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya nanti kaumnya juga pasti akan masuk Islam, bahwa nanti di antara anak-anak mereka itu ada yang menjadi pendukung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak sekarang, yang mungkin saja besok, tidak bisa besok, mungkin saja lusa, karena sekali lagi masa depan itu bukanlah milik manusia. Manusia itu hanya sekedar berusaha, semua kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.